Haji. Sip. Senyum subuh. Buka nah senyum subuhnya. Gorok belum gorok. Ya. Udah nggak ada covid. Sip. Ini mau jahit nih. Dede tuh. Jadi. Nah, seragamnya sih oke Pak. Seragam DPI. Mas Bayu. Assalamualaikum Pak. Silakan Pak. Mana kuenya? Kuenya udah sih? Belum. Pak Bayu. Waalaikumsalam. Woi. Komandan. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Masya Allah. Insya Allah di surga semua ini. Amin, amin. Insya Allah dipertemukan di telaga Rasulullah ini. Ya, Pak Pep. Tapi yang kamera di kumpat. Area di dalam masjid Baitul Mukminin karena masih banyak penempatan yang terbawa di sebelah Jangan di dalam masih ada Pak, nyempil-nyempil. Udah dipesan-pesan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna lillahi wa inna ilaihi kepada Assalamualaikum. Oh, ini absen, kamera absen nih. Pak Haji Eman Sulaiman, Bapak Muhammad juga kami hormati kepada Bapak RW, Bapak Haji Muhammad Hussein. Dan untuk panjang lebar untuk masuk ke acara pertama, kita dengarkan tilawatul Quran yang akan dibacakan oleh Al-Ustaz Firdaus wa alaihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim.
Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asbahna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru kita Kiai Haji Bakhtiar Nasir MC MM, yang sama-sama kita hormati umar kita Bapak Camat Durensawit, Bapak Haji Musya Syafruddin, Bapak Lurah Kelurahan Makassari, Bapak Haji Zainal Abidin, yang sama-sama kita hormati ulama-ulama kita, Ketua DMI Durensawit Bapak Haji Tobri Hasan, Ketua DMI Makassari Bapak Haji Iman Sulaiman, yang sama-sama kita hormati Ketua dan Wakil Ketua Dewan Pembina Yayasan Masjid Baitul Mukminin Bapak Haji Nurdin dan Bapak Haji Toto, Ketua Yayasan Masjid Baitul Mukminin Bapak Haji Yazid, Ketua Majelis Taklim Ibu Baitul Mukminin Ibu Haji Herita, dan seluruh tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, para guru, para ustadz, para sepuh yang alhamdulillah sama-sama kita berkumpul di Masjid Baitul Mukminin ini untuk thalabul ilmi, menuntut ilmu setelah kita sama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah. Telah kita dengarkan sambutan dari Ketua Dewan Masjid Baitul Mukminin Bapak Haji Ayu Usmani SPD. Lalu untuk kita beruntung pada acara yang ketiga, kita dengarkan sambutan Ketua DMI Cabang Durensawit oleh Bapak Haji Tobri Hasan lagi. Waktu dan tempat kami bersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wallahu ta'ala fi kitabil aziz wa huwa asdaqul qailin wa qur'anal fajr inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al jama'atu rahmah wal firqatu azab. Pertama-tama yang kami muliakan, yang sama-sama kita muliakan, penceramah kita yang akan memberikan nasihat kepada kita, Murabbu Ruhina Kiai Bakhtiar Nasir LCMM. Kita sama-sama yang sudah tidak asing lagi bagi Makassari, namun Malaka Jaya masih agak asing. Nah, itu ya Bakir al-Islami al-Bukhar mengundang beliau, tapi katanya jadwalnya tidak akan kajian lagi. Sehingga yang mengundang beliau. Tapi insya Allah next time kata Pak Bukhar kita akan mengundang beliau. Pertama di Masjid Al-Muhajirin karena sekretaris ketuanya ada hadir. Yang kita hormati, kita muliakan Sohibul Baik, Sohibul Hajat, Sohibul Makan sekaligus. Karena tadi dikatakan akan ada sarapan kali bersama, yakni Ketua RKM berikut yayasan, mohon maaf kami tidak menyebutkan namanya, jobnya saja. Kemudian Ketua Ranting Bapak Kiai Haji Nurul Huda, Ketua DMI Kota Jakarta Timur hadir bersama staf, Bapak Camat, Bapak Dr. Andes Musa Syafruddin MSc, Bapak Lurah, Ketua LMK atau para LMK yang ada di RW, para Ketua RW, dan para Ketua RT yang sempat hadir, tokoh masyarakat yang tidak dapat kami sebutkan namanya satu persatu,
Al-Ustaz Kiai Hakim Saiman sebagai Ustaz di Malakasari khususnya, tak terlupakan the last but not least jamaah semuanya, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, baik yang ada di atas maupun yang ada di bawah, dengan semuanya yang hadirin hadirat rahimakumullah. Tiada kata yang paling indah, baik dan sempurna untuk sama-sama kita ucapkan pada pagi hari ini kecuali alhamdulillahirabbil alamin. Bulan satu kali adanya Sulin DMI Kecamatan Bersama. Insyaallah bulan depan kembali lagi ke Pondok Kelapa dan undangannya baik itu tertulis atau meme. Terima kasih kepada para yang berkontribusi melalui ranting-ranting maupun perorangan atau mulai dari DKM langsung atas penggalangan dana yang kita lakukan sejak tanggal 24 Desember November 2022 sampai dengan tanggal 8 Desember 2022 infak terkumpul 90.151.026 rupiah. Karena ada yang mengirim pakai rekening ujungnya 26 rupiah. Jadi dijumlah-jumlahkan 26 rupiah ke bawah terus. Ya. Dan sudah saya serahkan kepada Bapak Kiai Nurul Huda selaku Ketua Penggalangan Dana untuk korban bencana gempa Cianjur pada hari kemarin, kepada beliau, dan sudah ada bagian yang mendapatkan videonya serta gambarnya. Artinya apa? Sebuah tanggung jawab amanah yang berat. Kalau tidak segera diserahkan, maka Ketua DMI cabang Bersawit tidak enak tidur. Tapi alhamdulillah, walaupun pada pukul 22 pada tanggal 8 Desember 2022 sudah dinyatakan tutup, sudah dinyatakan tutup, tidak menerima lagi, masih ada yang datang mengirimkan transfer maupun cash, sehingga jumlahnya sekarang sudah 105.301.026 rupiah. Alhamdulillah. Kami berkeyakinan dengan hadis Nabi yang saya katakan tadi, al-jama'atul rahmah, berjamaah itu membawa rahmat. Itu satu bukti bahwa kalau kita bersatu, maka yang sulit akan menjadi mudah, yang jauh akan menjadi dekat, dan yang keras akan menjadi lembut bahkan cair. Insya Allah. Oleh karena itu tidak ada ucapan kecuali terima kasih yang sebanyak-banyaknya, baik itu kepada urusan donatur tadi maupun pada pelaksanaan pagi hari ini. Kita telah tempah ruang di sini dalam rangka mengikuti kajian Sulin, dan mari kita ikuti bersama-sama secara hikmat sehingga kita mendapatkan ilmu. Uzil hikmata min ayyi bi'ain kharajat, kata orang Arab. Ambillah hikmah itu dari mana saja timbulnya. Dan kami tentu selain ucapan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada semua pihak sehingga terlaksananya Sulin pada pagi hari ini, mengucapkan mohon maaf mungkin dalam pelayanan kami selaku ketua DMI cabang Sawit masih banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal 'afwu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Haji Musa Syafruddin selaku Ketua Camat Duren Sawit, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati dan saya muliakan para alim ulama, para sesepuh, guru-guru saya, wabil khusus Bapak Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM. Beliau tokoh nasional yang sudah kita kenal secara luas di media sosial maupun media-media yang lainnya. Yang saya hormati Ketua DKM Masjid Baitul Mukminin dan para Ketua DKM se-Kecamatan Durensawit. Yang saya hormati Ketua DMI Kota Administrasi Jakarta Timur, Ketua DMI Kecamatan Durensawit dan Kelurahan Malakasari Pak Haji Eman Sulaiman. Yang saya hormati para tokoh masyarakat, para tokoh agama, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah subuh gabungan Masjid Baitul Mukminin. Pertama dan terutama sekali, marilah senantiasa kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah SWT yang telah memberikan dua nikmat besar kepada kita, yaitu nikmat sehat dan waktu luang. Kegiatan subuh keliling ini sudah tadi disampaikan oleh Bapak Tobri Hasan, sudah yang ke-7 kali. Memang baru, jadi begitu Pak Tobri Hasan terpilih menjadi Ketua DMI Kecamatan Durensawit, saya mengajak untuk kita mengadakan subuh keliling di antara masjid-masjid yang ada di Kecamatan Durensawit. Untuk itu kami rapatkan di kecamatan, kita undang, dan alhamdulillah kita di sini mencari manfaat dan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita mendapatkan silaturahim di sini, saling mengenal, bermuhajahah, menuntut ilmu. Ini yang penting ya, menuntut ilmu. Kedua, menjaga ukhuwah Islamiyah di antara kita bersama. Ya. Terus menjaga kebersamaan di antara alim ulama dengan umaroh, Pak RT, Pak RW, LMK. Saya mengharapkan ketua masjid yang berdekatan mengundang Pak RT dan Pak RW, sekaligus Pak Lurah, ya. Semua diundang. Jadi ada kebersamaan. Kita ajak para ketua RT, RW dan LMK untuk hadir di sini untuk bersama-sama kita. Jadi intinya kita ingin mengajak kebersamaan, ingin mengajak menuntut ilmu. Pulang dari sini benar-benar mendapatkan manfaat, benar-benar mendapatkan ilmu dari Pak Kiai Haji. Demikian, terima kasih sekali lagi. Mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Al-Ustaz Kiai Haji Bahtiar Nasir LCMM, fa'alaihi walidabatuh wa ilaihi mashkurun. Sallu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu biyadihil khairu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Mubarak ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam tasliman mazida.
سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علوما تنفعنا في الدين والدنيا والآخرة اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم وصلى الله على نبينا Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Kepada para ulama, para asatidz yang hadir pada hari ini, hafizakumullah wa ra'akum. Kepada para umara, semoga Allah mampukan para umara yang tadi disebutkan dari Pak Camat, Pak Lurah, dan seterusnya, juga para pengurus dari Dewan Masjid Indonesia yang alhamdulillah berikut semua jajarannya dari tingkat kecamatan ya Pak sampai ke ranting akarnya ada juga akarnya ini DKM semuanya ya Forkomas mungkin batangnya Pak ya baik, tema kita pagi hari ini tentang menyempurnakan niat. Bismillahirrahmanirrahim. Karirkah, jabatankah, atau rumah tangga sampai pada kematian, sebetulnya semua itu perjalanan yang sedang kita tempuh itu sebetulnya supaya kita sukses. Yang tidak boleh tidak dan selalu kita harus tingkatkan dan perbaiki adalah niat. Sebab niat inilah yang menentukan nanti perjalanan hidup kita sampai kubur nanti, sampai akhirat nanti, yang menentukan amal kita benar atau salahnya amal, sempurna atau kurangnya amal, banyak atau sedikitnya pahala amal kita, tinggi atau rendahnya kualitas amal kita. Wa innamal likulli imri'in ma nawa. Setiap orang akan mendapatkan hasil daripada amalnya tergantung pada tingkat kesempurnaan niatnya. Di awal hadis yang diriwayatkan oleh Sahihain, di dalam kitab Sahihain, dimulai dengan innamal a'mal, innama adatul hasr. Di sini menunjukkan pembatasan bahwa sesungguhnya amal kita itu sangat tergantung pada niat. Perolehan dari amal kita juga tergantung pada niat. Memang materi pagi hari ini sangat basic sekali, tetapi juga pada saat yang sama advance sekali. Karena seringkali kita merasa sudah sholat, sudah puasa, sudah qiyamul lail, dan sebentar lagi bulan Ramadan. Kalau Idul Fitrinya tanggal 24 bulan April, berarti dua 3 Maret sudah masuk Ramadan ya. Dan kita akan bikin program khatam Quran lagi ya, dan itu bagusnya dimulai dari bulan Sya'ban. Jadi bulan Sya'ban itu Syahrul Qurra, para pedagang yang qari, para pegawai yang qari biasanya sudah tinggalkan banyak pekerjaan di luar, pekerjaan utamanya fokus untuk tilawatul Quran.
Forkomas dengan tim kecilnya sudah menyelesaikan proposal kegiatan untuk khatam Quran kita supaya lebih besar lagi dari yang kemarin. Allahu Akbar. Niat kembali lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan niat tahun lalu melaksanakan program khatam Quran lillah yang tadinya cuma rencana 1.000 orang ternyata sampai 2.000 lebih di sini, dan diperkirakan akan lebih banyak lagi nanti yang kedua. Karenanya tempatnya sudah kita sepakati di Kompleks Pendidikan UHAMKA, sudah disepakati dan sudah berkali-kali kita rapat. Dan karena kalau bikin di sini bisa nggak muat lagi karena kemarinnya sudah cukup penuh ya. Baik, ini sekedar informasi pendahuluan saja, tapi yang penting dari semuanya termasuk pertemuan hari ini dan semua kegiatan di Forkomas semata-mata mudah-mudahan kita lakukan untuk mendapatkan ampunan Allah, rahmat Allah, cinta dari Allah, dan ridhonya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang menyempurnakan niat ini, memang semakin tua, semakin dewasa ini belum tentu juga semakin bersih. Semakin bersih hati kita belum tentu. Bahkan semakin tua ini semakin banyak kepentingan, semakin banyak cabang-cabangnya, karena tuntutannya juga semakin banyak. Ada cucu, sekarang cucu yang kuliah, kan gitu. Dulu ngurusin anak yang kuliah, belum lagi mantu. Ini resikonya. Kadang-kadang si kakek sama nenek lebih sayang sama cucunya daripada anaknya. Jadi persiapannya lebih banyak lagi dan tuntutan lebih banyak lagi. Kadang lupa cari bisnis supaya jadi konglomerat, lupa sama umur yang harusnya mempersiapkan perjumpaannya dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali ke dunia lagi. Apalagi pensiunan sekarang, Masya Allah, pensiunan sekarang ini kadang-kadang lebih sibuk setelah pensiunan dari pegawai negeri ketimbang sebelumnya, karena mungkin dia akan jadi komisaris, lagi zaman-zaman komisaris. Begitu juga dengan proyek-proyek baru yang tadinya pegawai negeri karena banyak tahu di-hire oleh perusahaan swasta yang kadang-kadang lebih sibuk lagi, lupa pre-retirement-nya ketika dilatih latihan pra pensiunan, diantaranya supaya menjalani hidup untuk lebih bermakna, tetapi tuntutan dunia begitu banyak sehingga tak jarang sesama pengurus masjid juga suka begitulah. Begitu juga apalagi di tahun politik seperti ini, macam-macam. Nah, penyebab utama kenapa umat Islam juga susah bersatu mungkin salah niat juga di awal. Tapi alhamdulillah pada hari ini mudah-mudahan kita semua dimampukan untuk membersihkan hati kita semua dan menyempurnakan niat karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penyebabnya apa? Perpecahan di antara umat Islam. Walaupun itu lembaga agama, sekaligus lembaga keulamaan sekalipun, bisa pecah kalau nggak ada dua ini. Satu, Allah yang menjadi tujuannya dan akhirat yang menjadi targetnya. Kalau dua ini nggak ada, pasti larinya ke dunia. Pecah, walaupun pakai dalil tetap aja pecah. Gelut, berantem antar pengurus. Karena kalau sudah tidak lillah dan tidak ke akhirat, memang pasti pecah. Yang akan dijaga persatuannya oleh Allah, yang dikuatkan kebersamaan oleh Allah, yang lillah dan yaumil akhir, yang imannya murni karena Allah dan targetnya murni juga ke akhirat. Sebab yang membuat kita pecah biasanya kalau sudah masuk kepada yang 5.
wa mal hayatud dunya illa la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takatsur fil amwali wal aulad. Disinilah wilayah perkelahiannya kalau sudah masuk kepada urusan dunia. Begitu juga rumah tangga. Nggak mungkin lah orang rumah tangga itu pecahnya karena urusan akhirat. Ada ketika pasangannya murtad misalnya, kalau itu kan nggak usah dipisahin, udah otomatis kan. Kalau pasangan misalnya suaminya non muslim, istrinya muslimah, itu otomatis sudah nggak usah pisah, juga udah Allah pisahin. Tapi biasanya perceraian yang banyak ini terjadi, walaupun itu halal, ya karena sudah lari ke dunia. Dunia tempatnya apa? La'ibun, permainan fisik, ya. Kemudian walahmun, permainan di dalam hati. Kemudian wazina, dunia ini isinya banyak aksesoris, ingin menampilkan luxury. Wa tafakhur bainakum, ditambah lagi saling banggaan di antara kalian. Wa takatsur fil amwali wal aulad, sudah ukurannya siapa yang paling banyak hartanya dan yang paling banyak anak atau anggota konstituen dan pegawai, atau mungkin yang paling banyak jamaahnya lah begitu, sehingga terjadi persaingan antara ini dan itu. Nah, pagi hari ini la ilaha illallah, la ilaha illallah, coba dari hati yang paling dalam ikuti makna la ilaha illallah. Artinya begini, tidak ada sebarang Tuhan selain Allah. Tidak ada yang hak untuk disembah, diagungkan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. La ilaha illallah, wahdahu lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itulah kalimatul ikhlas. Kita mengukur kita apakah kita sudah ikhlas atau belum ikhlas. Apakah kita sudah sepenuhnya menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin disebutkan bahwa para ahli annahu qad inkashafa li arbabil qulubi basiratul iman wa anwarul Qur'an annahu la wusula ila sa'ada illa bil ilmi wal ibadah. Telah didapatkan pencerahan dari Allah, dari para pakar di bidang rohani, bahwa seseorang tidak akan pernah bisa mencapai tingkat kebahagiaan yang paling tinggi kecuali dengan dua, al-ilmu wal ibadah, ilmu dan ibadah. Jadi perjalanan hidup kita, Bapak Ibu sekalian, yang tidak boleh bertambah, yang tidak boleh tidak bertambah setiap hari, dan yang harus bertambah setiap hari adalah ilmu. Bukan berat badan, termasuk saya. Yang harus bertambah tiap hari bukan usia, tetapi ilmu. Dan harus selalu sejalan. Tapi ilmu yang bagaimana? Ilmu yang akan menambah kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Contohnya misalnya, setiap hari kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Saya sering bertanya, kalau Anda sholat membaca Al-Fatihah
sampai wa iyyaka nasta'in, yang artinya dan hanya kepada Engkau kami memohon pertolongan, isti'anah. Saya mau tanya, waktu sampai pada ayat itu biasanya minta tolong apa sama Allah? Kalau sudah berilmu, kalau berdasarkan ilmu dan hidupnya untuk ibadah, maka yang paling tinggi yang harus kita minta tolong pada saat sampai kepada ayat itu ketika sholat, wa iyyaka nasta'in, yang paling tinggi adalah pertolongan kita minta kepada Allah. Minta tolong apa? Agar dikuatkan iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Tolonglah aku ya Allah agar selalu iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau kami menghamba beribadah, dan hanya kepada Engkau pula kami mohon pertolongan. Pertolongan apa yang paling tinggi kita minta tolong ke Allah adalah minta tolong agar selalu iyyaka na'budu. Fadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Ini sudah berulang-ulang kalau di kajian Forkoma saya sampaikan, tetapi berilah peringatan, karena peringatan itu bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Jamaah rahimakumullah. Fannasu kulluhum halka illa al-alimun, wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun, wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun, wal mukhlisuna ala khatarin 'azim. Semua manusia dalam kondisi hancur hidupnya. Semua manusia dalam kondisi hancur hidupnya. Contohnya apa? Wal 'asr innal insana lafi. Ditinjau dari sisi waktu, detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, terus abad, terus sampai kepada milenium. Ditinjau dari sisi waktu, semua manusia fi khusr, halka, sedang hancur dan paling tidak menuju kehancurannya, kecuali illa al-alimun, kecuali orang-orang yang berilmu. Berilmu apa? Minimal tahu, mengenal Tuhannya, lalu tahu apa itu halal dan haram, dan tahu kemana dia hendak pergi menuju. Kata seorang istri kepada suaminya, "Mas, hidup ini bukan nggak penting buat saya. Kau bawa saya kemana-mana atau tidak kemana-mana, tapi mau dibawa kemana rumah tangga kita." Kan begitu ya. Artinya adalah bahwa kita harus selalu bertanya, di mana kita sekarang, dari mana kita berasal, dan kemana kita menuju. Bahwa dinamika hidup, misalnya ada musibah, orang Cianjur itu sama dengan yang di Padang, di Pasaman, sama juga yang sebelumnya di Sigi, Sulawesi Tengah, sama juga yang sebelumnya di Lombok, yang hari ini rumahnya belum kebangun juga. Sama, mereka tuh gak pernah tahu kalau pada akhirnya sekarang harus tinggal di tenda. Itu bisa terjadi gak sama kita? Sangat bisa. Lempeng bumi ini kita nggak tahu pergerakannya dan nanti patahnya di mana. Dan patahnya ini nanti kemudian bertumbuknya di mana. Karena saking panjang dan tebalnya, walaupun tumbukan itu pelan, tapi karena besar dan itu pondasinya, maka ya goncang itu. Walaupun kalau kita lihat gempa, sebetulnya orang itu meninggal bukan gara-gara gempa. Mereka jadi korban gara-gara apa? Yang mereka lakukan sendiri, terutama bangunannya. Dan yang paling rentan gempa itu karena bikin bangunan gak pakai ilmu.
Coba lihat ya, saya keliling selalu ada gempa, saya selalu datang secepat mungkin. Sebelum Lombok kan Padang dulu kan, saya ingat semuanya karena saya ingin menangkap pada saat itu ketika terjadi gempa. Saya nggak mungkin bisa menolong orang lain. Saya berada di lokasi gempa. Nomor satu, saya ingin mencari waqala insanu malaha. Ketika semua manusia bertanya-tanya, ada apa dengan kau wahai bumi, dalam surat gempa, surah apa? Zalzal. Bumi menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbara. Pada hari itu bumi sebetulnya sedang bertutur dan membongkar apa yang terjadi di sini. Ya, tapi kenapa harus dalam bentuk bencana? Bi anna rabbaka awhala. Tuhanmu yang kau dustakan itu memerintahkan aku memberikan kabar tidak seperti biasanya. Nah, orang-orang berilmu ketika tertimpa musibah, dia punya 3 langkah. Bagaimana merubah musibah yang tadinya musibah menjadi berkah dan nikmat. Orang-orang kalau sudah punya ilmu dan selalu ikhlas niatnya ketika tertimpa musibah apa saja, bukan gempa di Cianjur. Ya, yang kedua gempa suami punya kenalan di Cianjur, yang kedua itu gempa juga loh. Atau apalagi misalnya ketika tertimpa musibah, yang paling minim merubah musibah menjadi nikmat ketika orang ikhlas dan punya ilmu adalah mengokohkan kembali bangunan niatnya ke Allah, mengokohkan kembali bangunan Islamnya agar senantiasa menghadap Allah. Itu masjid yang kemarin saya di Cianjur yang anaknya 4 menjadi korban, ya karena jangankan rumahnya, masjidnya aja nggak pakai tiang, nggak ada pertemuan antara dinding dengan dinding saja. Jadi ketika goncang dikit ya normal ambruk, dan orang itu menjadi korban gempa itu bukan karena gempanya. Kalau kita lagi ngayunin anak-anak lagi nangis, sebel pula, dorongan ayunan kayak gimana gempanya. Kalau ukuran gempa sekarang skala berapa? Ini anak gak tidur-tidur nih, gitu diayun. Kira-kira gempanya gempa skala berapa tuh? Apalagi uang belanja kurang. Kira-kira anak itu gempanya ukuran berapa? Tidur juga tuh anak gitu kan. Yang membuat orang itu banyak menjadi korban di gempa itu karena tertimpa oleh runtuhan yang dia perbuat sendiri, karena hidupnya tidak didasari oleh ilmu. Ya itu tadi, karena bikin ya udah pondasinya kurang kuat, tiang di pojoknya nggak ada, semen pasir sama batanya juga. Bagaimana kalau begitu cara beragamanya? Banyak yang begitu beragamanya. Misalnya as-salatu imaduddin. Kalau syahadat itu pondasi, salat adalah tiang agama. Ini diperhatikan gak jenis-jenis tiang? Tukang bilang, kalaupun ada tiangnya, besinya kecil, kan gitu ya? Ada istilah besinya banci gitu ya? Apa itu juga agama? Bunyal Islam ala khamsin. Komponen hidup dalam beragama itu ada 5. Pondasinya apa? Syahadat. Tiangnya apa? Salat. Dindingnya apa? Zakat, puasa, haji, zikir, doa, silaturahim. Atapnya apa? Jihad fisabilillah sebagai benteng di atas. Pagarnya apa? Amar ma'ruf nahi munkar. Walaupun banyak tipe rumah klaster sekarang yang nggak pakai pagar, ya nggak apa-apa juga. Dan kata ulama bahwa semua yang berilmu, dan tadi saya ingin merubah musibah menjadi nikmat ya. Yang pertama, kalau ada musibah, minimal kita bilang apa?
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita terlahir dari Allah, juga akan mati kembali kepada terlahir nggak bawa apa-apa, meninggal pun ya bawa kain kafan. Berapa harganya kain kafan? Kalau mau naik lagi, merubah musibah menjadi nikmat, alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puja dan puji bagi Allah dalam segala. Tapi kalau mau naik lagi merubah musibah, dan ini hanya bisa diketahui orang-orang yang senantiasa ikhlas kepada Allah, kembali kepada Allah, dan menambah ilmunya. Yang paling tinggi lagi berdoa. Rasulullah SAW dan para sahabat kalau tertimpa musibah, doanya apa? Allahumma ajirni fi musibati wa akhlifli khairan minha. Ya Allah, berikanlah pahala kepadaku dari balik musibah ini. Keren gak? Dari musibah minta. Kalau begitu kira-kira mendapat gak? Enggak. Karena dia tahu musibah ini datangnya dari Allah, penyebabnya adalah saya. Ya Allah, berikanlah kepadaku pahala dari balik musibah ini, dan berikanlah kepadaku gantinya yang lebih baik. Ya. Jadi musibah pun menjadi nikmat kalau orang berilmu. Namun wal alimuna kulluhum halka illa al-amilun. Semua orang berilmu juga akan hancur dan sengsara dan hancur, kecuali yang mengamalkan ilmunya. Ada tips dari para ahli syaraf bahwa keputusan kita setelah mendapatkan ilmu itu biasanya 95% ditentukan oleh syaraf kita. Syaraf yang bukan orang saraf di sini kita bicarakan. Maka sebelum kamu mengambil tindakan atas perbuatanmu, kondisikan dulu syaraf-syarafmu. Jangan dalam keadaan sedih. Pagi ini sudah senyum belum? Senyum dulu 15 detik. Coba deh, dari keadaan bangun tidur yang suntuk, bangun tidur nggak ada sarapan, istri juga lagi senam, dan bapaknya baru jatuh. Yang paling menyakitkan terutama jatuh tempo. Sakit gak jatuh tempo? Kalau jatuh hati, tapi tak sampai, maka ada dua jenis jatuh yang menyakitkan. Satu, jatuh hati dan jatuh tempo. Biasanya senyum dulu, senyum. Setelah senyum kemudian ambil keputusan. Beda gak hasilnya? Beda. Dan hari ini kalau ingin menyempurnakan niat kepada Allah, senyum dulu semuanya. Dan setelah ini langsung action. Jangan tunggu 5 detik. 5, 4, 3, 2, 1. Minimal catat, saya akan ngapain setelah ini. Itulah bedanya pelaku dengan pemimpi. Pemimpi itu banyak ide-ide besarnya, tapi tidak dikerjain. Gara-gara apa? Saraf. Dia tidak mengkondisikan syarafnya. Maka pelaku itu biasanya kerjanya bagus karena dia punya konsep yang bagus dalam hidupnya. Dan semua orang yang berilmu akan hancur dengan ilmunya kecuali mengamalkan ilmunya. Dan semua yang berilmu juga akan sengsara dan hancur. Wal amiluna kulluhum halka illa al-mukhlisun. Semua orang yang beramal berdasarkan ilmu pun akan sengsara dan hancur kecuali yang ikhlas, mukhlis. Ini puncaknya. Jadi semua orang itu sengsara kecuali yang siapa? Yang pertama dulu, fannasu kulluhum halka illal alim. Semua akan sengsara dan hancur kecuali yang berilmu. Yang berilmu pun akan sengsara dan hancur kecuali yang beramal.
Yang beramal pun semua akan sengsara dan hancur kecuali yang ikhlas. Yang terakhir ini lebih bahaya. Wal mukhlisuna ala khatarin 'azimin. Dan semua orang ikhlas pun sedang dalam kondisi terancam. Tahu terancam? Makanan orang Malang. Ada orang Malang di sini. Apa bahan bakunya terancam, Bu? Timun. Apa daun wangi? Terus? Wah, di sini di pasar nggak ada yang jualan yang terancam ya? Kalau ada saya mau pesan deh. Enak ya. Ganti, kita sedang tidak bicarakan makanan di sini. Semua orang-orang yang ikhlas itu dalam kondisi terancam dengan ancaman yang berbahaya. Ya, karena ada saja sesuatu yang membuat ikhlasnya menjadi terganggu. Makanya, kenapa pagi ini saya mengingatkan diri saya dan kita semua, sempurnakanlah selalu niatmu karena Allah. Bu, Pak, kalau mau jadi orang-orang yang selalu mujur itu apa ya? Beruntung selalu. Sebetulnya nggak usah pakai cap cip-cup, kembang kuncup, gimana dulu? Gimana? Saya lupa. Masih apa ya, Bang? Orang Betawi itu tahu. Saya pakai cap cip-cup, kembang kuncup. Nangka busuk. Saya lupa ya? Nangka busuk mau kentut. Dan nggak usah bapak-bapak untuk menjadi orang mujur selalu. Biasanya ngapain? Supaya hoki. Kayak orang-orang Cina kan punya hoki sendiri ya. Supaya jadi hoki gimana biasanya? Pura-pura lupa, di sini pura-pura lupa. Saya sebetulnya mau nanya Pak Toto, tapi takut tersinggung. Untuk menjadi seorang yang hoki nggak perlu cari Dewi Fortuna terus gitu ya. Sebetulnya hal-hal besar yang akan kita dapatkan dalam hidup itu ada di dalam hati kita sumbernya. Semakin sempurna niat lillah, setelah itu tumbuh hasil-hasil yang mengejutkan, hal-hal besar yang mengejutkan dalam hidup kita. Maka jaga selalu keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kata ulama, fal amalu bi ghairi niyatin ana'un. Amal yang tidak disertai niat akan jadi beban. Hati-hati, dapat proyek baru, ada karir, ada pekerjaan baru, perbaiki niat sebelum ambil itu proyek. Karena ujungnya nanti imma farh wa imma ana. Ada proyek yang ujungnya bikin kita sedih, ada karir yang ujungnya bikin kita duka dan sengsara, ada pekerjaan yang pada akhirnya membuat kita susah. Saya pernah dengar perkataan seorang menteri di telinga saya. Tetangga jauh rumahnya, mantan menteri, rumahnya besar, tetangga tapi gak usah disebutin. Cirinya orang Malagasari suka kepo, Pak. Bukan ilmu yang diambil, orang yang dicari. Suka gagal fokus. Ustaz, saya dulu dengan pekerjaan saya ini dan itu saya gak usah sebutin juga. Nanti kalau ketahuan, karena yang kepo ini cari tahu. Apalagi udah pinter cari Google sekarang. Dari semua pekerjaan yang saya sesali, kenapa saya terima dulu menjadi menteri? Padahal kita ini bercita jadi apa? Enggak berminat jadi menteri setelah ini. Setelah jadi ketua Korpomas. Barangkali ada menteri urusan pengajian gitu. Karena bisa mengumpulkan massa. Jadi pekerjaan yang paling disesalinya adalah kenapa mau jadi menteri. Padahal ketika menjadi menteri, wah perjuangannya, pengorbanannya. Maka semua perjalanan hidup harus dimulai dari niat. Saya juga cerita, ada seorang ulama punya anak. Ini mohon maaf ceritanya, cekcok terus keluarga anaknya. Dan apa ya, bukan cuma di internal mereka, antar mereka pun begitu gak kompak. Sampai santri-santri nanya, kasihan nih bapak ini anak-anak, dulu waktu nikah niatnya apa sih? Nah gitu pertanyaan.
Karena mungkin santri kali nanyanya ya. Ini dulu, ini pada bikin rumah tangga, niatnya apa sih? Begitu juga anak sekolah, anak kuliah, niatnya apa? Nah karenanya Bapak dan Ibu sekalian, semua perbuatan yang tidak disertai dengan niat akan menjadi beban. Tapi niat yang tidak dibarengi dengan ikhlas akan berbuah ria. Dan ikhlas yang tidak direalisasikan, wal ikhlasu min ghairi tahqiqin habaan. Niat ikhlas yang tidak direalisasikan akan menjadi debu-debu yang berterbangan. Allah berfirman di surah Al-Furqan ayat 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an manthura. Kami hadapi nanti di akhirat kelak seseorang yang telah beramal itu. Dan setelah Allah hadapi semua amalnya itu, ternyata di hadapan Allah nilainya hanya sebagai habaan manthura, seperti debu-debu yang berterbangan. Coba deh nanti buka jendelanya ini ketika matahari terbit, buka jendelanya masjid ini. Biasanya ada debu ya antara mata kita dan sinar matahari ya. Nah, coba raup itu semuanya. Berapa banyaknya? Ada orang nanti di akhirat kelihatannya statusnya di dunia seperti gunung yang kokoh. Ada orang di dunia amalnya seperti orang yang amalnya seperti gunung yang besar, tapi ada satu hari di hadapan Allah nilainya seperti apa? Debu-debu yang berterbangan. Karena apa? Karena bukan Allah tujuannya, karena bukan ridho Allah yang dicari. Nah mudah-mudahan hari ini sebagai pengingat. Belum lagi saya kira kita harus ingatkan juga sebentar lagi bulan Ramadan. Ini bulan Jumadil Ula, ya. Setelah itu Jumadil Tsani, Rajab, Sya'ban. Nggak terasa nih 3 bulan lagi. Biasanya kalau Rasulullah SAW sudah mempersiapkan diri sejak bulan apa? Rajab. Iya. Nah, orang-orang yang ingin memantapkan kembali kesempurnaan jiwanya, pastilah senantiasa memperhatikan semua kondisi-kondisi yang bisa membawanya semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagai penutup, فالوظيفة الأولى على كل عبد أراد طاعة الله تعالى أن يعلم النية أولا لتحصل له المعرفة ثم يصححها بالعمل بعد فهم حقيقة الصدق والإخلاص اللذين هما وسيلتان للعبد إلى النجاة ونحن نذكر ذلك. Karenanya kewajiban penting yang harus dilakukan oleh seorang hamba jika ingin melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ingat seperti hari ini kita bertemu di sini. Bagus sekali tadi diingatkan kenapa kita ke sini, untuk menambah ilmu, untuk memperkuat ukhuwah Islamiyah, untuk menjaga kebersamaan kita di Malakasari. Siap menjaga keamanannya, siap untuk menjaga kebersamaan di Malakasari ini kita, dan Malakajaya, lupa kemarin sebutin 3 kali. Karena tetangga di sini kan kita membesarkan anak cucu kita, benar nggak? Wajib kita menjaga keamanannya, wajib kita bersama-sama menjaga keharmoniannya, wajib. Walaupun ini nanti dari tahun politik, nggak usah terpecah belah. Kalau beternak itu jangan ternak kampret sama cebong. Ternak kambing, bagus gak? Ternak ayam, bagus gak? Jangan beternak kebodohan. Ya, betul. Yang dijaga persatuan, jangan jaga. Sekarang masih dijaga gak pembelahan? Ada yang masih menikmati pembelahan? Ya Allah, udah. 2016 pernah ribut. Itu kan sama kafir.
Sekarang udah selesai belum? Jaga persatuan. Begini aja, Indonesia itu gampang. Kita sudah dikasih oleh para pendiri bangsa ini. Ya, barang siapa yang taat nih, kaitannya dengan penutup ini, kewajiban awal bagi siapa yang hendak taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dari para hamba ini, hendaklah mempelajari niatnya, agar dengan niatnya dia mengerti kemana dia menuju, kemudian memperbaiki perbuatannya. Umat Islam, ini kita semua. Kalau kita lihat alinea kedua, pergerakan masyarakat Indonesia telah sampailah kepada saat yang membahagiakan. Terus apa? Yang aman dan sentosa menuju Indonesia merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Tujuan bernegara apa? Akhirnya adalah kemakmuran kan? Makmur, rafahiyah, kesejahteraan. Tapi apa bisa makmur tanpa keadilan? Nggak bisa. Tapi apa mungkin keadilan tegak tanpa kedaulatan? Mungkin nggak ada kedaulatan tanpa persatuan? Nggak bisa. Maka saya lihat ini keren banget, cerdas banget alinea kedua ini. Insya Allah dari Makassar kita jaga kebersamaan dan kekuatan kita. Alhamdulillah telah bertemu, ya. Dari Duren Sawit, Makassar itu yang kecil. Pak Oman bilang Malakasari, kenapa? Malakasari, Duren Sawit. Kenapa nggak Jakarta Timur? Pak Wali Kota nggak datang, katanya begitu ya. Baper banget. Ya, Pak Wali Kota harus lagi jaga diri, jangan sampai kayak sekda, gitu maksudnya. Bercanda. Baik. Ya inilah hidup. Yang paling aman dalam hidup adalah orang-orang yang senantiasa menjaga keikhlasannya. Dan Indonesia ini kalau mau makmur, mulai dari mana? Bersatu. Setelah bersatu baru kita bisa Sekarang saya tanya, hukum kita berdaulat nggak? Belum. Politik kita berdaulat nggak? Gara-gara apa? Ya baru satu. Bersatu baru berdaulat. Otoritas, kekuatan kemerdekaan ini kalau dimulai dari apa? Bersatu baru setelah berdaulat baru bisa menegakkan keadilan. Kalau kita bersama-sama, di mana hukum menjadi panglima di depan. Kalau sekarang kemakmuran itu pada oligarki kan? Oligarki dengan uangnya. Coba, dia beli tanah, pakai uang di bank. Ya, tanahnya tanah siapa? Kita. Uangnya uang siapa? Tabungan kita. Modalnya paling 2% sampai 20%. Selebihnya pakai uang kita buat beli tanah kita. Terus kitanya mau dipecah belah juga. Pintar atau belum? Itu tadi memelihara kampret sama mau diterusin. Udah selesai. Sekarang waktunya kita untuk bersatu dulu, jaga. Ya, antar masjid. Alhamdulillah Pak, kalau di Makassar ini kan semua masjid lillah, gitu ya. Nggak ada ini masjid RT sekian, ini masjid RW sekian. Dulu itu ada di sini. Dulu. Ini masjid Perumnas, ini masjid bukan Perumnas. Ini masjid Muhammadiyah, ini masjid NU. Dulu, ya. Sekarang masih ada. 2022 masih begituan. Bersatu ya semuanya. Kalau sudah bersatu baru berdaulat. Ini oligarki dengan uangnya beli politik. Akhirnya karena sudah beli politik, beli hukum, benar ya? Kalau sudah dibeli politik sama hukum, dia beli semuanya. Itu tanah ribuan hektar dia kuasai. Hutan ribuan hutan. Nah kita beli sekitar 2 meter aja. Untung saya punya tanah di Pondok Indah ada.
Pantai Mutiara Kapuk ada. Alhamdulillah. Di Pondok Indah saya punya 1 pengki. Yang penting tanah kan. Tapi terserah, walaupun kita nggak terlalu kaya, yang penting dibuatnya dari tanah, betul nggak? Dan yang penting bukan tanah sengketa dibuatnya. Makanya orang yang nggak bahagia mungkin dulu diciptakan dari tanah sengketa. Gara-gara niatnya salah barangkali. Ya rumah gede tapi hasil nyolong. Karena ada rumah gaya Spanyol, sekarang nyolong tanahnya. Nah mulai hari ini kita akan menuju kemakmuran kita setelah tegaknya keadilan dan tegaknya kedaulatan mulai dari persatuan. Semua mulai dari mana? Kalau hatinya sudah lillahi ta'ala, maka di awal pertemuan perpecahan di antara kita sebabnya bukan lillah, bukan akhirat. Nah, hari ini alhamdulillah berkat kepemimpinan yang baik, insya Allah ini udah kayak tawaf nih, DMI udah 7 kali, harusnya berhenti. Kalau nambah lagi bid'ah gitu ya. Enggak, ini demi pererat persatuan. Ya, setelah ini sa'i 7 kali lagi ya. Jangan muter terus kerja gitu maksudnya. Nah, Forkomas juga gitu. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari sama-sama kita tutup dengan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi wa mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma fashalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qaidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsiran. Rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa tsabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Allahumma jaddidil imana fi qulubina. Ya Allah, perbaharukanlah iman yang ada di dalam kalbu kami. Allahumma habib ilainal iman, cintakanlah hati kami kepada iman. Wa zayyinhu fi qulubina, dan hiasilah iman itu di dalam kalbu kami ya Allah, dan jadikanlah hiasan kalbu kami adalah iman-iman kami. Wa karrih ilainal kufra wal fusuqa wal isyan. Ya Allah, bencikan kami kepada kekufuran, bencikan kami kepada kefasikan, bencikan kami kepada kemaksiatan. Wa karrih lana al-kufra wal fusuqa wal isyan waj'alna minar rasyidin. Golongkanlah kami semua ya Allah ke dalam golongan hamba-hambamu yang terbimbing ke jalanmu yang lurus dengan bimbinganmu ya Allah. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, untuk kampung kami di Duren Sawit ini, di mana kami menjalani hidup menuju Engkau, di mana kami menyemai keturunan kami di sana, membangun negeri yang jaya ini. Ya, turunkan kepada kampung kami keberkahan dari langit dan keberkahan dari bumi. Berikan kekuatan hati para penduduknya untuk senantiasa mengikhlaskan penghambaannya kepada Engkau, dan satukan hati kami di jalan Kau ya Allah, agar kami jaga kampung kami Duren Sawit ini ya Allah dengan iman dan takwa kami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, bimbinglah para tokoh di Duren Sawit ini ke jalan Engkau ya Allah, baik ulamanya maupun umaranya, rakyatnya dan semua orang yang bertugas di dalamnya. Begitu juga orang tua, pemuda-pemuda dan anak-anaknya. Jadikanlah kami ya Allah di Duren Sawit ini hamba-hamba yang senantiasa berzikir, bersyukur dan beribadah kepada Engkau. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibu-ibu senang gak tinggal di Duren Sawit? Kenapa? Sawit duda keren sayang duit atau sarang duit? Sarang duit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Agungkan asma Allah, takbir. Orkomas takbir. Dewi takbir. Alhamdulillah. Pulang, belum sarapan. Bos, mau sarapan bos? Kuncinya, tapi udah pulang kunci di sini. Ya, BRT. Yuk, Pulang. lanjut. Ya nggak sarapan. Enggak sayang. Ya. Pak, Haji. Mau kesana langsung nggak? Dia lagi makan tuh. Salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sip, mantap. Udah. Allahu Akbar. Ibu-ibu mujahidah. Alhamdulillah ini akan dipaksa. Biasanya Mbak Kiki. Oh, saya. Udah langsung aja. Nasi budi. 3, 2, 1. Udah? Ya. Alhamdulillah Forkomas ikut partisipasi turut berduka atas bencana yang menimpa saudara-saudara kita di Cianjur. Alhamdulillah terkumpul 12.567.000 kepada seluruh muhsinin, kepada seluruh donatur. Semoga ini bisa meringankan saudara kita di Cianjur. Amin. Dan memperberat timbangan amal kita di akhirat. Amin. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terlalu lama tidak ada tafakkur alam. Yang punya wilayah. Bu Haji. Wah, nengok semua kalau Bu Haji. Ajarku aja semua nengok. Woi, mantap. Allahu Akbar. Insya Allah penghuni surga semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.